Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Belajar Matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang titik, garis, dan bidang. Silahkan disimak ya. Oke, yang pertama dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari 3.10, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, sebelum kita beranjak ke sudut, maka Bu Sani ingin kalian mengenal dulu apa itu garis, apa itu titik, dan apa itu bidang ya. Ini sebagai kompetensi pendahulu sebelum kamu belajar tentang sudut. Oke, dari yang pertama, istilah dalam geometri itu ada yang pertama yaitu titik. Nah, dimisalkan sebuah titik A ya, hurufnya huruf kapital atau garis. Nah, ini gambarnya ini garis G atau ruas garis RS ya. Kemudian ada bidang. Nah, sebagai contoh bidang alfa. Ya, kita akan mempelajari kedudukan titik, garis, dan bidang atau bagaimana hubungan antara keduanya atau bahkan ketiganya. Hubungan titik dan garis. Lihat gambar berikut. Nah, di sini ada titik B ya. Kamu lihat titik B. Titik B ini berada pada garis G. Nah, ini titik B ini berada pada garis G. Nah, sedangkan untuk gambar selanjutnya kita punya titik C di sini ya. Titik C dia tidak berada pada garis G sehingga titik C terletak di luar garis G. Poin B, hubungan titik dan bidang. Kita lihat titik C lagi di sini. Dia terletak pada bidang alfa. Ini bidang alfanya ya. Sedangkan untuk titik D dia di luar. Nah, tidak terletak pada bidang beta. Ini bidang betanya. Jadi bidang itu kamu anggap sebagai permukaan ya. Poin C, kita akan mempelajari hubungan garis dan bidang. Nah, di sini ada garis L. Garis L ini terletak pada bidang alfa. Sedangkan gambar kedua untuk garis L, dia di luar. Nah, ini garis L ini di luar bidang alfa. Nah, untuk yang ini garis L-nya menembus. Nah, ini jadi memotong ya. Memotongnya di titik A ini. Nah, ini maksudnya garis putus-putus adalah dia tidak terlihat karena dia ada di belakang bidang alfa ini ya. Poin D, kita akan mempelajari garis, ruas garis atau segmen garis, dan sinar garis. Lihat gambar 7.8, titik A dan titik B itu melalui garis AB. Maka ruas garis ini dinamakan juga garis AB. Ya, bukan ruas garis ya, tapi ini garis AB. Karena garis ini dia ada simbol seperti ini. Anak panah artinya dia memanjang ya. Tak terhingga, tapi di sini gambarkan seperti ini. Untuk gambar kedua yaitu titik A dan B merupakan ujung. Kalau titik A dan B di ujung, maka dia disebut ruas garis ya. Ruas garis atau kadang-kadang segmen garis. Sedangkan gambar ketiga dinamakan sinar garis karena ada yang sebagai pangkal ya, kemudian ada yang tak hingga. Di sini ada satu anak panah. Nah, karena pangkalnya di A, maka penamaannya dari awal A, yaitu sinar garis AB. Kedudukan dua garis. Nah, di sini dua garis dikatakan ini sejajar ya. Jadi dia kemiringannya sama. Garis E dan F saling sejajar. Nah, sedangkan kalau dia tumbuk seperti ini dinamakan berimpit. Garis I yang berwarna merah dan garis C yang berwarna biru itu berhimpit.
Nah, untuk gambar ketiga, garis M dan N berpotongan. Nah, ini titik potongnya ada di tengah sini. Ini titik potong antara garis M dan garis N. Nah, sedangkan untuk gambar keempat, dia saling berpotongan tegak lurus ya. Nah, ini berpotongan tegak lurus dia artinya membentuk garis siku-siku, satunya mendatar, satunya tegak ya. Nah, ini biasanya untuk dua garis yang berpotongan disimbolkan oleh tanda silang. Dua garis sejajar simbolnya seperti ini. Dua garis berpotongan tegak lurus simbolnya seperti ini ya. Next, kita menuju ke menentukan panjang suatu ruas garis. Nah, di sini ada beberapa gambar ruas garis. Oke. Ada garis Aki, KM, AP ya. Di sini kita disuruh mencari titik A. Titik A itu, nah ini sudah langsung pakai caranya ya. Kita mencari ruas garis A ya. Kita bandingkan dulu antara Aki, kita akan bandingkan dengan KM. Kemudian AP kita bandingkan dengan PB. Nah, ini di sini B-nya ya. Kita masukkan angkanya 5 dibandingkan dengan A sama dengan 6 dibandingkan dengan 9,6. Kemudian lakukan perkalian silang ya. A kali 6 jadi 6A. Kemudian 5 kali 9,6 hasilnya 48. Nah, berarti mencari A tinggal kamu bagi aja 48 dibagi 6 yaitu 8 ya. Ini untuk ruas garis. Contoh selanjutnya, kamu disuruh mencari unsur Y. Nah, ini ruas garis, tapi dia ruas garisnya punya perbandingan. Kamu lihat di sini. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini juga perbandingannya 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang Y dengan 4 ya. Sedangkan yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti untuk 4,2 kita bandingkan dengan yang 7 ruas juga. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga untuk menyelesaikan ini, nah, PJ ya. Jadi untuk PJ itu yang ini nih. Nah, PJ kita bandingkan dengan PR. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang Y kita bandingkan dengan QR nih yang sepanjang 4,2 ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Nah, untuk PJ dia 4 ya. Kemudian PR berarti 4 ditambahkan 3 yaitu 7. Ini ya, 4 banding 7 sama dengan Y dibanding 4,2. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 7Y sama dengan 4 kali 4,2 dihasilkan 16,8 untuk 4,42 ini ya. Sehingga Y-nya adalah 16,8 kita bagi dengan 7. Kamu temukan Y sama dengan 2,4. Dan untuk ruas garis, kamu perhatikan juga perbandingannya ya. Ini seperti kamu melakukan perbandingan nilai. Oke, next, perhatikan gambar 5 di sini ya. Tentukanlah pasangan garis yang sejajar. Ingat, sejajar itu kemiringannya sama ya. Nah, pasangan garis yang sejajar adalah AB. Nah, di sini kamu lihat AB. Nih, AB sejajar dengan CD. Ya, sedangkan untuk AD sejajar dengan BC ya. Kemudian pasangan garis yang berpotongan. Nah, untuk yang berpotongan kita cari lagi di sini. Berpotongan AC. Lihat AC ini ya, yang miring seperti ini. Berpotongan dengan BD. Ya, BD di sini di titik O, titik potongnya ya. Sedangkan garis TA ini yang tegak, tapi dia agak miring ya. TA akan berpotongan dengan AC di titik A ini.
ini titik potongnya ya. Kemudian TO yang garis tegak ini berpotongan dengan AC yang mendatar seperti ini, juga titik potongnya di titik O lagi ya. Garis yang horizontal, ingat horizontal itu mendatar ya, mendatar berarti dia ada di bidang alas. Nah, di sini nih ada garis AB ya, dia di bidang alas. Kemudian BC juga di bidang alas, CD, AD, AC, dan BD. Sedangkan untuk garis vertikal dia garis yang tegak. Tegak seperti ini tadi ya, di TO, garis TO dia tegak. Kemudian untuk bidang alas ABCD berpotongan dengan bidang tegak TBC. Ya, di sini untuk bidang alas, kamu perhatikan bidang alas itu yang seperti ini ya, dia bentuknya seperti jajar genjang, tapi dia sebenarnya persegi, cuma tampak miring ya. Nah, di sini bidang alas ABCD berpotongan dengan bidang yang tegak ini TBC ya. TBC ini bidang yang berbentuk segi 3. Nah, berpotongannya di sini nih. Nah, di garis BC atau perpotongannya membentuk garis BC. Jadi untuk bidang juga bisa berpotongan dengan bidang ya. Nah, apakah bidang bisa sejajar dengan bidang? Bisa saja pada kubus ya. Bidang alas sejajar dengan bidang atasnya. Oke, terima kasih sudah menyimak ya. Selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.